Dan itu semua sudah jauh lama diajarkan oleh para orang-orang terdahulu, bahwa sebagaimana pepatah dari negeri Arab tadi, utlubul ilma walau kana bisin, utlubul ilma walau kana bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu mengisyaratkan bahwa jauh seperti apapun ilmu itu berada, tetap harus kita berusaha untuk menggapainya, karena ilmu itu akan menjadi pedoman bagi kita, akan menuntun kita, akan menjadi pelita bagi kita di tengah-tengah kegelapan, yang menjadikan kita dapat sampai menuju apa yang kita inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar pekerjaan, aktivitas, dan kehidupannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seringkali kita dalam hidup ini mendapati berbagai macam masalah, rintangan, ujian, dan berbagai macam problem, semoga itu semua tidak menghalangi kita untuk selalu tetap produktif dan semakin baik menjalani kehidupan ini dari hari ke hari. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang suatu pepatah. Yang kemarin, pada video yang kemarin kita telah membahas tentang pepatah yang berasal dari negeri Inggris. Pada kali ini kita akan sedikit membahas tentang pepatah dari negeri Arab sana, yang pepatah itu pernah dipopulerkan oleh grup nasyid yang tenar, yang terkenal pada zamannya, yaitu pada tahun 2000-an awal, yaitu grup nasyid Raihan. Yang pepatah itu berbunyi, utlubul ilma walau kana bisin, tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina. Untuk itu, marilah kita masuk pada segmen pepatah hati. Perkataan, kata-kata, dan bisitan dalam hati, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Pada video yang lalu kita telah membahas bahwa belajar adalah suatu hal yang penting. Belajar harus tetap terus diupayakan karena merupakan suatu kunci dalam kehidupan kita, suatu kebutuhan yang lebih pokok dari kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya, karena ilmu pengetahuan adalah suatu motor roda penggerak dari kehidupan kita. Kehidupan kita dapat efektif atau tidak, dapat benar-benar lancar atau tidak, itu tergantung dari seberapa luas, seberapa banyak ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita punya. Dan belajar tidak memiliki batas usia, tidak memiliki batas umur, walaupun umur kita tidak lagi muda, walaupun umur kita sudah menginjak masa senja, kita selalu akan dituntut untuk mengupgrade pengetahuan kita, menambah ilmu kita, karena situasi dan kondisi akan selalu berubah. Tantangan zaman akan selalu datang, terus berganti, silih berganti sesuai dengan keadaan dan situasi pada zamannya. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas pepatah yang berasal dari negeri Arab, yaitu utlubul ilma walau kana bisin, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Pepatah itu mengisyaratkan atau memberikan suatu anjuran atau suatu arahan bagi kita bahwa walaupun ilmu atau pengetahuan itu berada jauh di sana, berada di luar, mungkin di luar dari lingkungan kita, bahkan di luar dari negeri kita, ilmu atau pengetahuan itu harus tetap kita upayakan untuk kita raih, harus tetap kita usahakan untuk kita miliki. Karena saking pentingnya ilmu pengetahuan itu, saking sangat menjadikan hidup kita lebih baik, lebih lancar,
suatu ilmu pengetahuan itu bagi kehidupan kita. Hingga ada pepatah yang berbunyi demikian di negeri Arab sana, dan itu sudah ada sekian lama pepatah tersebut yang mengisyaratkan bahwa pentingnya ilmu pengetahuan, sampai-sampai dianjurkan untuk menggapainya walaupun kita harus berjalan jauh. Negeri Arab dengan negeri Cina itu adalah memiliki jarak yang tidak dekat. Pada zaman dahulu kala, untuk menuju ke negeri Cina dari negeri Arab butuh perjalanan berbulan-bulan, butuh bekal yang begitu banyak, butuh mungkin jarak tempuh yang mungkin beribu-ribu kilometer untuk sampai dari Arab ke Cina melalui jalur sutra, jalur perdagangan masa itu. Dan itu sangat membutuhkan tenaga yang luar biasa, kemauan yang tinggi, usaha yang benar-benar tidak ringan. Dan ini begitu amat penting, suatu pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan itu sangat penting. Sampai sebegitunya orang-orang terdahulu memotivasi masyarakatnya, memotivasi orang-orang pada zamannya untuk dapat memiliki ilmu pengetahuan yang terus dan terus harus kita asah dan harus kita miliki, harus kita tambah terus-menerus. Ilmu pengetahuan dapat menjadi suatu pembeda antara orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni atau yang kurang memiliki ilmu pengetahuan. Saya beri contoh, saya ambil contoh misalkan, ini bukan berarti untuk merendahkan negeri kita atau mungkin tidak menjadi atau mengikis kebanggaan kita terhadap negeri ini, ya kan? Kita harus tetap bangga kepada negeri tercinta kita, negara Indonesia, Nusantara ini. Tapi ini semua harus menjadi suatu pelajaran bagi kita. Indonesia memiliki tanah yang luas, ladang persawahan yang sangat banyak, jutaan bahkan berhektar-hektar, ya kan. Kalau dibandingkan dengan negeri Jepang, luas negeri Jepang mungkin tidak lebih dari Pulau Madura. Luas pertanian mereka, lahan pertanian mereka mungkin sangat sempit karena sudah banyak gedung-gedung bertingkat yang dibangun di atasnya, di atas negeri Jepang tersebut. Namun di suatu komoditas tertentu, negeri Jepang malah lebih unggul, hasil panen mereka malah lebih banyak dibandingkan kita. Itu semua kok bisa terjadi? Padahal lahan yang mereka miliki sangat terbatas. Bahkan lahan yang di outdoor atau yang di luar ruangan sangat sedikit sekali. Mereka bahkan menanami tanaman-tanaman mereka, lahan-lahan mereka, memanfaatkan gedung-gedung yang ada. Mereka menanam tanaman di dalam gedung, di ruangan tertutup, yang itu semua mungkin terbatas luasnya. Namun kenapa kok bisa mereka itu memiliki produktivitas, memiliki hasil panen yang lebih tinggi, lebih banyak dari kita, efisiensi waktu yang lebih efisien daripada kita? Itu semua karena perbedaan ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita dengan mereka. Mereka mungkin lebih banyak memiliki ilmu, memiliki pengetahuan daripada kita. Penelitian-penelitian mereka, studi-studi mereka lebih mumpuni, lebih maju dari kita. Dan itu harus menjadi catatan penting bagi kita, generasi kita, atau mungkin masyarakat kita, agar kita semakin terpacu untuk terus belajar, untuk terus mencari, untuk terus meneliti, untuk terus memupuk ilmu pengetahuan kita, mengembangkan pengetahuan kita, agar kita dapat memberikan solusi bagi kehidupan kita. Negara Jepang sudah menjadi suatu negara, salah satu negara yang tercatat sebagai negara maju, padahal luas mereka tidak lebih dari Pulau Madura, mungkin tidak lebih dari luas mungkin Malaysia, negara Malaysia, tapi mereka lebih maju
termasuk perekonomian yang sangat mapan, yang menjadikan negara mereka walaupun teritori mereka sempit, lahan mereka sedikit, tidak mengikis semangat mereka untuk terus berkembang, memiliki ilmu pengetahuan yang lebih mumpuni sehingga mereka dapat hidup makmur, mereka dapat hidup sejahtera. Itu semua harus kita tiru. Itu semua harus menjadi suatu catatan bagi kita, untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk terus dapat memupuk diri, meningkatkan semangat, meningkatkan kemauan untuk kita terus mencari ilmu, memupuk pengetahuan, memperluas wawasan agar hidup kita lebih baik lagi. Hidup yang lebih baik diawali dari ilmu pengetahuan yang semakin baik. Seperti itu. Misalkan pentingnya ilmu pengetahuan, saya beri contoh, kita ingin pergi ke ibu kota Indonesia, Jakarta, mungkin dari Jawa Tengah. Bila kita tidak memiliki pengetahuan atau ilmu untuk menuju ke sana, arah mana yang harus kita tuju, transportasi apa saja yang dapat kita gunakan, jalan mana yang harus kita tempuh, atau mungkin lewat pantura, atau mungkin lewat jalan tol. Kalau memang lewat jalan tol harus seperti apa mekanismenya, harus mengisi e-tol dulu, mengisi saldo dulu, kemudian kita harus memiliki mungkin e-tolnya, kartu e-tolnya terlebih dahulu, kemudian diisi, kemudian baru kita bisa masuk. Terus kemudian kita keluar dari exit tol yang sebelah mana. Itu semua kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan kita untuk menuju kota Jakarta bila kita tidak mengerti jalannya, kemana kita harus menuju, kemana kita harus berjalan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita ingin memiliki suatu keinginan, ingin memiliki suatu pencapaian, memiliki suatu cita-cita, tapi kita tidak mengerti langkah-langkah apa, ilmu apa, atau pengetahuan apa yang harus kita miliki. Tentu kita tidak akan pernah sampai pada angan-angan dan cita-cita yang kita cita-citakan. Contoh kembali, misalkan kita ingin menjadi suatu petani padi. Kita memiliki lahan, kemudian kita menanam, pembenihan, kemudian penanaman, kemudian perawatan, kemudian ketika ada hama kita harus melakukan seperti apa, kemudian ketika panen kita harus gimana. Itu semua tidak akan dapat lancar kita lakukan, tidak akan lebih efektif kita lakukan, lebih efisien kita jalankan apabila kita tidak memiliki ilmu yang lebih mumpuni dari yang lainnya. Bila ingin produktivitas kita meningkat, tentu harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang meningkat. Dan itu semua sudah jauh lama diajarkan oleh para orang-orang terdahulu, bahwa sebagaimana pepatah dari negeri Arab tadi, utlubul ilma walau kana bisin, utlubul ilma walau kana bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu mengisyaratkan bahwa jauh seperti apapun ilmu itu berada, tetap harus kita berusaha untuk menggapainya, karena ilmu itu akan menjadi pedoman bagi kita, akan menuntun kita, akan menjadi pelita bagi kita di tengah-tengah kegelapan, yang menjadikan kita dapat sampai menuju apa yang kita inginkan. Mungkin itu teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Semoga ini semua menjadi pelajaran, bukan berarti kita merendahkan negeri kita atau mungkin menjunjung negeri orang lain, tapi itu semua harus jadi pelajaran bagi kita agar kita terpicu untuk menjadi masyarakat atau negara yang lebih baik lagi, atau pribadi yang lebih baik lagi. Untuk kita semangat tetap terus mau menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan agar kehidupan kita lebih baik, lebih produktif, dan lebih dapat menghasilkan banyak hal yang bermanfaat untuk diri kita pribadi dan untuk orang banyak. Mungkin itu, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ apabila kalian
merasa konten yang kami hadirkan merupakan konten yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.